Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun, edisi hari Senin tanggal 7 November tahun 2022. Pengampunan oleh iman. Kutipan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Sobat Katolikana, menurut bacaan Injil hari ini, menurut hemat saya, ada 3 pertanyaan mendasar yang perlu kita ketahui. Pertanyaan pertama berbunyi demikian. Sebenarnya, hal apa yang ditegaskan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya? Kemudian pertanyaan kedua, dalam hal apakah Yesus berkata kita harus menjaga diri kita? Kemudian pertanyaan yang ketiga berbunyi sebagai berikut. Dalam hal mengampuni, iman seperti apakah yang sebenarnya kita butuhkan? Dalam hal pengampunan, banyak orang Kristiani tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Namun hari ini kita melihat bahwa kita hanya membutuhkan iman sebesar biji sesawi untuk mengampuni orang lain. Pengampunan hanya bisa dilakukan dengan iman, dan meskipun hanya seukuran biji sesawi, dampaknya begitu besar. Ya, karena itulah Yesus menekankan hal penting yang harus kita lakukan. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau dia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali dia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Itulah ya kata-kata Yesus. Hal inilah yang harus senantiasa kita jaga di dalam hidup kita, yaitu mengampuni. Dan hari ini, buatlah sebuah keputusan untuk mengampuni orang yang selama ini telah melukai Anda. Sobat Katolikana, di zaman modern ini, banyak di antara kita yang telah berjalan di jalan yang sesat. Kehidupan manusia sudah dicemari oleh berbagai macam godaan duniawi. Godaan paling banyak biasanya berkaitan dengan uang atau harta, kemudian tahta atau jabatan, dan wanita. Ketiga godaan ini membuat banyak orang telah menyimpang dari jalan Tuhan dan kemudian mereka melangkah di jalan yang gelap. Mereka lebih suka berjalan di jalan yang gelap dan sesat karena terbuai oleh nikmatnya harta duniawi yang telah mereka peroleh. Ada beberapa orang yang kemudian meninggalkan Yesus karena uang, karena jabatan, dan karena wanita. Mereka adalah gambaran Yudas di zaman sekarang. Sama seperti Yudas yang telah menjual Yesus demi untuk memenuhi keinginan duniawinya, ya, ada yang karena seorang wanita mereka berani melepaskan imannya akan Yesus dan melepaskan keselamatan kekal yang telah Yesus sediakan bagi mereka. Ada juga yang karena uang dan jabatan atau ingin naik pangkat, akhirnya melepaskan janji keselamatan kekal yang telah Yesus sediakan bagi mereka. Dalam sejarah dunia, hanya Yesus satu-satunya tokoh sejarah yang berani memberi janji keselamatan kekal bagi manusia. Dengan kata lain, tak ada tokoh sejarah yang dapat menyamai Yesus. Karena itu, Yesus sebagai tokoh sejarah dunia dan sekaligus sebagai nabi sangat terkenal dan menjadi kontroversi bagi dunia.
Sobat Katolikana, mengapa Yesus menjadi tokoh yang disegani dan sekaligus kontroversial? Karena Yesus adalah seorang nabi yang dijanjikan Tuhan. Yesus lahir karena kuasa Roh Kudus, seperti yang tertulis dalam kitab suci Alkitab dan Al-Quran. Karena itu kehidupan Yesus adalah kehidupan yang dikuasai oleh Roh Tuhan yang suci atau Roh Kudus, bukan oleh kehidupan duniawi yang penuh nafsu dunia. Karena itu Yesus mengajarkan agar semua manusia kembali kepada jalan Tuhan dengan saling mengasihi dan takut kepadanya. Yesus mengajarkan agar kita saling mengampuni, sekalipun orang itu seringkali berbuat salah kepada kita dengan berkata, "Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Ajaran ini terlihat gampang tetapi sulit dilakukan oleh manusia yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Karena itu banyak orang menolak Yesus karena ajarannya dianggap sulit untuk diterima oleh pikiran manusia. Lalu mereka menempuh jalan sesat. Mereka berteriak kepada Tuhan sambil melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, mampukanlah kami agar di setiap langkah hidup yang kami jalani, kami dapat selalu dimampukan untuk mengampuni semua orang, sehingga hidup kami hari demi hari semakin dihidupi oleh kasih yang tulus, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.